Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai etika dalam akuntan publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Iindian Ariska dengan NIM 088. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Suci Cahayana Putri dengan NIM 090. Dan yang terakhir ada Cindy Fauzia dengan NIM 104. Pada pembahasan, kami akan membaginya menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu definisi mengenai akuntan publik. Yang kedua ada jasa akuntan publik. Yang ketiga institusi dan regulasi yang mengatur profesi akuntan publik. Keempat ada dasar hukum profesi akuntan publik. Yang kelima kewajiban. Keenam larangan. Yang ketujuh ada aturan etika kompartemen akuntan publik. Dan yang terakhir ada prinsip etika bagi seorang akuntan publik. Definisi akuntan publik. Akuntan publik oleh masyarakat umum lebih dikenal sebagai auditor eksternal. Akuntan publik menawarkan jasa-jasanya kepada pihak luar yang bukan karyawan perusahaannya, independen, dan tidak memihak baik terhadap klien maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Faktor-faktor yang meningkatkan kebutuhan akan jasa akuntan publik yaitu yang pertama dinamika dan perkembangan pasar modal. Selanjutnya kompleksitas bisnis dan yang terakhir regulasi atau peraturan. B. Jasa akuntan publik. Kantor akuntan publik menawarkan beberapa jasa utama antara lain asuransi, atestasi, perpajakan, konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pada bagian jasa asuransi, kantor akuntansi publik melakukan pemeriksaan objektif terhadap bukti dengan tujuan memberikan penilaian yang independen terhadap proses-proses manajemen risiko, kontrol, dan seterusnya untuk meningkatkan kualitas dan keandalan informasi. Sedangkan jasa atestasi sendiri merupakan bagian dari jasa asuransi, berupa pernyataan atau laporan tertulis seperti halnya review dan audit laporan keuangan historis. Jasa yang diberikan KAP adalah pembukuan, perencanaan, dan strategi keuangan, serta jasa pengisian surat terkait perpajakan. C. Institusi dan regulasi yang mengatur profesi akuntan publik. Terdapat beberapa lembaga yang mengatur mengenai profesi akuntan publik, antara lain, yang pertama, Departemen Keuangan, merupakan institusi yang memberikan nomor register negara dan sertifikat sebagai akuntan terdaftar. Yang kedua, Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu organisasi profesional yang menetapkan persyaratan profesional bagi seorang akuntan publik. Dan yang ketiga adalah Bapepam, yaitu badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan yang diaudit, beserta keputusan dan pendapat mengenai permasalahan lain dalam akuntansi. Poin selanjutnya adalah D, yaitu dasar hukum profesi akuntan publik. Dasar hukum yang mengatur profesi akuntan publik terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan dan yang kedua adalah Peraturan OJK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, terdapat dua dasar hukum yang mengatur profesi akuntan publik, yaitu yang pertama adalah PMK nomor 154/PMK.01/2017, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Yang kedua adalah PMK nomor 155/PMK.01/2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Lalu yang kedua yaitu adalah Peraturan OJK, di mana diatur dalam POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan
akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Berikutnya adalah E, kewajiban bagi akuntan publik. Berikut ini beberapa kewajiban yang berlaku dalam kantor akuntan publik, yaitu antara lain yang pertama adalah jujur atau bebas dari kecurangan, yang kedua adalah menjaga kerahasiaan karena menjaga kerahasiaan itu adalah salah satu kewajiban yang sangat penting. Lalu yang ketiga adalah menjalankan tugas sesuai standar pengembangan mutu kantor akuntan publik. Yang keempat, memiliki tim profesional sesuai dengan standar yang ada. Dan yang terakhir atau kelima adalah memiliki kertas kerja dan dokumen pendukung lainnya yang biasanya akan disimpan oleh kantor akuntan publik. Berikutnya poin F, yaitu larangan bagi akuntan publik. Adapun larangan bagi akuntan publik antara lain, yang pertama, memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama secara berturut-turut dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun. Yang kedua, apabila akuntan publik tidak dapat bertindak independen terhadap klien, maka dilarang untuk memberikan jasanya. Yang terakhir atau yang ketiga, akuntan publik dilarang untuk merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun organisasi profesi seperti halnya pejabat negara, kemudian pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, BUMN, dan seterusnya. Kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural. Biasanya lebih dikenal atau lebih sering kita sebut sebagai dosen luar biasa. Sedangkan larangan yang berlaku pada KAP, yang pertama, memberikan jasa kepada suatu pihak apabila kantor akuntan publik tidak dapat bertindak independen. Yang kedua, memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama secara berturut-turut dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan maupun manajemen. Yang terakhir, menggunakan jasa pihak terasosiasi yang menolak memberikan keterangan maupun pemeriksaan. Selanjutnya, poin G, yaitu mengenai aturan etika kompartemen pada akuntan publik. Adapun etika kompartemen pada akuntan publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Maksudnya, anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral maupun profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, memenuhi standar umum dan prinsip akuntansi. Di sini mematuhi berbagai standar dan interpretasi yang ditetapkan oleh IAI, atau bisa juga diartikan sebagai kepatuhan atas standar umum, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien, terutama prinsip kerahasiaan yang berkaitan pula dengan fee atas jasa yang telah dilakukan oleh akuntan publik. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, karena hasilnya akan mempengaruhi citra rekan seprofesi. Oleh sebab itu, akuntan publik memiliki tanggung jawab bersama. Yang terakhir atau yang kelima, tanggung jawab kepada praktik lain. Di sini tanggung jawab akuntan publik berkaitan dengan pedoman menjalankan praktiknya agar terhindar dari penyelewengan akan aturan, misalkan tidak boleh mengiklankan jasa secara sembarangan maupun mendiskreditkan profesi dari akuntansi itu sendiri. Poin berikutnya adalah H, prinsip etika profesi bagi akuntan publik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika tersebut, yaitu antara lain yang pertama adalah prinsip tanggung jawab profesi, di mana anggota dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam seluruh aspek tanpa terkecuali. Berikutnya, yang kedua adalah kepentingan umum, yang mana anggota memiliki kewajiban untuk bertugas dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah integritas, yaitu bersikap jujur dan transparan tanpa mengorbankan rahasia kliennya atau penerima jasa. Keempat adalah objektivitas, di mana prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, bebas dari benturan kepentingan pihak manapun.
Prinsip yang kelima adalah kecermatan dan kompetensi, di mana akuntan harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, tak lupa juga dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni. Selanjutnya yang keenam adalah prinsip kerahasiaan. Anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, begitupun setelahnya. Yang ketujuh yaitu adalah profesional. Seorang akuntan tidak boleh terpengaruh oleh keadaan, harus tetap konsisten demi reputasi profesi yang baik dan tidak boleh mencederai pamor ataupun citra profesinya sendiri. Dan yang terakhir adalah standar teknis, yang mana anggota harus mengikuti standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, standar tersebut dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika akuntan publik menurut American Institute of Certified Public Accountant, terdiri atas 6 prinsip, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, di mana seorang akuntan harus mengedepankan praktik pemeriksaan atau pemberian jasa yang penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah kepentingan umum, yang mana kepatuhan terhadap kewajiban dalam rangka kepentingan publik selalu menjunjung tinggi kepercayaan publik dan menjalankan segalanya dengan profesionalitas. Yang ketiga adalah integritas, yaitu selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pemeriksaan atau penugasannya, hati-hati dan juga penuh dedikasi. Yang keempat adalah objektivitas dan independensi, yaitu akuntan selalu melihat semuanya secara objektif dan memberikan penilaian konkret tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya yang kelima adalah due care. Akuntan harus patuh pada standar teknis maupun etis profesi, selalu berusaha meningkatkan kualitas dengan belajar agar dapat memberikan jasa secara maksimal kepada kliennya. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip lingkungan dan sifat jasa, di mana mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan sehingga tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat kelompok 10 sampaikan mengenai etika dalam akuntan publik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.